pembelajaran fisika di kelas 10 SMK Raharjo. Oke, minggu kemarin atau tayangan yang kemarin kita sudah mempelajari yang namanya gerak lurus. Nah, sekarang ternyata selain ada gerak lurus, kita juga akan mempelajari yang namanya gerak melingkar. Nah, untuk anak-anak SMK biasanya pasti menggunakan yang gerak melingkar. Nah, di sini gerak melingkar sendiri apa sih? Kita yang mempunyai indikator dan mempunyai tujuan. Nah, kalau kita lihat indikator dari pencapaian kemampuan atau IPK yang kita gunakan adalah untuk mengetahui bagaimana gerak melingkar itu dan untuk mengetahui frekuensi, putaran, rotasi dan sebagainya. Dan yang paling harus kalian ketahui adalah harus mengetahui dalam kehidupan sehari-hari atau pengaplikasiannya. Nah, tujuan dari pembelajaran tersebut selain kalian harus mengetahui, harus bisa dalam perhitungan, kalian juga harus bisa menggunakan barang-barang atau alat-alat yang menggunakan gerak melingkar. Nah, kalau kita lihat gerak melingkar, nah di gerak melingkar sendiri itu ada namanya penerapan dan ada namanya pengenalan. Pengenalannya itu ya berupa misal kalau kita menggunakan gerak melingkar itu ada apa aja sih, dan kalau kita pengenalan itu pengaplikasiannya. Gerak melingkar itu adalah gerak melingkar itu apa sih yang kalian ketahui? Gerak melingkar itu adalah suatu gerak yang memiliki poros. Nah, di tengahnya itu memiliki poros sebagai titik tempatnya dia berdiam. Ada titik poros, contohnya apa? Kalau kita lihat di sebelah kanan saya, misal saya contohkan adalah roda. Roda di sini di tengahnya ini adalah memiliki poros ya, dan dia akan bergerak secara melingkar. Itu contohnya. Kalau selain kita gerak melingkar, ada apa lagi sih selain dari roda? Ada juga kalau di samping kiri saya, yaitu ada sebuah kipas angin. Nah, kipas angin dia akan berputar. Ketika dia berputar, dia pasti memiliki poros. Porosnya itu ada di mana? Ada di titik tengahnya. Nah, selain gerak melingkar di dalam sebuah kipas angin, ada juga namanya gerak melingkar beraturan. Nah, hampir sama kan dengan tayangan saya yang minggu lalu atau minggu kemarin, yaitu tentang gerak lurus beraturan. Nah, kalau di gerak melingkar pun sama, yaitu adanya gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan itu memiliki apa sih? Nah, kita lihat di samping kanan saya. Ternyata gerak melingkar ini ada gambarnya. Kita lihat, ternyata gambarnya dia memiliki gerak yang konstan. Pastinya konstan, dia berputarnya dengan kecepatan yang sama. Nah, bedanya dengan kecepatan di gerak lurus dengan gerak melingkar, apa sih yang membedakan? Yang membedakannya hanyalah ketika gerak lurus dia menggunakan kecepatan, sedangkan kalau gerak melingkar dia menggunakan kecepatan sudut karena dia membentuk sebuah sudut. Nah, yang setelah itu apa sih yang kita sering lakukan? Yang sering kita lakukan di dalam sebuah gerak melingkar itu ada berbagai macam rumus. Rumus-rumusnya itu mari kita lihat di samping sebelah kiri saya. Nah, nanti kalian bisa mengetahui apa sih maksud dan tujuannya ketika ada omega, ada sentrapetal, dan ada yang lainnya. Kalau kita lihat, yang paling sering itu adalah kecepatan sudut atau omega. Bedanya apa sih yang dengan kecepatan gerak lurus? Yang membedakan ketika dia memiliki kecepatan sudut, dia harus memiliki yang namanya sudut. Biasanya satuannya itu berupa radian per sekon. Nah, radian itu artinya apa? Radian itu adalah si benda itu memiliki perputaran radian atau berputar. Nah, kalau yang kita lihat dari pergerakan itu ada yang disebut sebagai gerak sentrapetal. Sentrapetal atau sentrapentil itu memiliki yaitu pergerakan yang hampir sama dengan percepatan pada gerak lurus. Yang membedakannya apa? Sama seperti gerak lurus. Dia yang membedakannya adalah dia harus mempunyai gerak melingkar atau memiliki radiannya atau dia memiliki perputaran yang konstanta. Kalau kita lihat di samping sebelah kanan saya ini menggunakan rumus yaitu A sama dengan
kecepatan kuadrat dibagi dengan si R. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kita harus mengetahui namanya jari-jari pada gerak melingkar tersebut. Nah, selain gerak melingkar, selain ada sentra penta, ada juga yang namanya di dunia STM itu ada namanya pergerakan hubungan roda. Hubungan roda itu ternyata masuk ke dalam materi kita. Materinya gimana sih? Materinya itu ada beberapa macam. Kalau kita lihat di sebelah kanan saya, ini adalah hubungan roda berporos. Roda-roda berporos, artinya berporos itu kalau kita lihat di samping sebelah kanan saya, ini roda ini memiliki dua roda sebenarnya. Memiliki dua roda yang di belakang dan roda yang di depan. Roda yang di depan ini dia sama dengan roda yang di belakang. Biasanya dia memiliki kecepatan sudutnya itu sama. Kenapa dia bisa sama? Karena memiliki satu poros yang sama. Ini adalah contoh dari gerak roda yang berporos. Kalau yang kedua ada lagi yang kedua itu hubungan roda-roda berhimpitan atau saling bergandengan. Ada di sebelah kiri saya. Di sebelah kiri saya ini ada dua roda, dia saling berhubungan. Tetapi ini contohnya apa sih? Ini antara bisa kita contohkan yaitu ban dengan ban. Ban yang diputar kalau kita melihat di sirkuit, di motor balap, ketika menghidupkan motor balap itu biasanya ban belakang akan ditempelkan dengan ban yang sebagai penggeraknya. Dia lama-lama dia akan bergerak. Dia di sini kecepatan. Dia apa sih yang menyamakan, yang disamakan itu adalah dia kecepatan roda A dengan roda B-nya itu sama. Di sini adalah hubungan roda-roda yang bersinggungan. Nah, kalau di sini biasanya contohnya apa sih? Itu ada di motor-motor balap. Untuk menghidupkan motor-motor balap biasanya menggunakan roda penggerak. Nah, ada lagi. Nah, khususnya untuk anak-anak SMK pasti mengenal yang namanya gigi ratio di dalam kendaraan-kendaraan. Misalnya ada di kendaraan sepeda motor atau kendaraan mobil. Apa sih? Ternyata gigi ratio itu mempunyai gerak melingkar. Gerak melingkarnya itu apa? Ketika kalau kita lihat di sebelah kanan saya, ini ada roda-roda yang bergerigi. Roda bergerigi, ketika roda bergerigi ini disebut sebagai gerak melingkar. Dia memiliki apa? Kecepatan yang sama, tetapi dia memiliki kecepatan sudut yang berbeda. Kenapa yang berbeda? Karena memiliki perbedaan titik poros. Titik poros itu apa sih? Yang di tengahnya atau yang ada hitam-hitamnya itu disebut sebagai titik porosnya. Nah, ada lagi, ternyata masih banyak. Masih banyak yang namanya tentang gerak melingkar. Nah, wah iya, ternyata sepeda motor itu biasanya dihubungkan oleh rantai untuk motor-motor yang manual. Sedangkan motor matic biasanya dihubungkan dengan fanbel. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri saya, ini adalah hubungan roda-roda yang disambungkan oleh rantai atau fanbel. Nah, di samping sebelah kiri ini dia memiliki yang namanya hubungan. Hubungannya itu adalah hubungan di roda A dan di roda B. Nah, biasanya kalau di sepeda motor itu hubungannya apa? Antara gear depan dengan gear belakang. Dia memiliki kecepatan yang sama. Artinya apa? Dia memiliki kecepatan yang sama. Ketika roda depan berputar cepat, roda belakang pun akan berputar cepat juga, tetapi memiliki kecepatan sudut yang berbeda. Ingat, ketika dia ada dua poros yang berbeda, dia akan memiliki kecepatan sudut yang berbeda juga. Ketika dia memiliki satu poros, maka kecepatan sudutnya pun berbeda. Nah, kalau kita lihat penerapannya ada apa saja, yang tadi saya sudah bilang. Ketika di dalam sebuah penerapan, ketika yang dihubungkan dengan rantai itu bisa ada di sepeda motor yang memiliki rasio manual. Kalau di maticnya itu adalah fanbel. Itu contoh-contoh gerak melingkar. Gimana sih kalau gerak melingkar pada satu poros? Nah, kalau ketika satu poros itu kita bisa contohkan di kipas angin, dia memiliki satu poros. Nah,
Apalagi sih ketika gerak melingkar yang memiliki gerigi, ketika yang memiliki gerigi itu dia contohnya itu di dalam mesin sepeda motor itu antar gigi. Nah, itu contoh-contohnya atau pengaplikasiannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, itu gimana sih ketika kita cara menghitungnya? Nah, ketika cara menghitungnya, mari kita coba perhitungannya di sebelah kanan saya. Nah, di sini sudah ada soal dan jawabannya. Caranya gimana sih? Tinggal kalian ingat yang namanya kecepatan sudut itu harus menggunakan radian per sekon. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang nanti kita bisa lihat di soal samping sebelah kanan saya. Nanti kalian pelajari, jangan lupa kalian terus belajar, jangan sampai tidak meskipun kalian BDR atau belajar dari rumah, tetap semangat. Jangan sampai kalian lupa dengan materi-materi tersebut. Oke, sekian dari saya, akhir kata dari saya. Jangan lupa tetap semangat, kalian pasti bisa menghadapi COVID-19 ini dalam masa pandemi seperti ini. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.